Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai program rujuk balik. Nah, di sini sudah kedatangan tamu nih, pembicara dari ahlinya ya, Bu. Kebetulan Bu Fitri ini sudah ke berapa kali, Bu, datang ke podcast Paham JKN? Sekarang kedua kali ya, Bu. Terima kasih loh udah menyempatkan waktunya ya untuk ke podcast kita di podcast Paham JKN ini. Boleh mungkin Sobat JKN lupa nih siapa nih Bu Fitri ini. Boleh diperkenalkan kembali, Bu, kepada Sobat JKN Bu Fitri ini siapa di BPJS Kesehatan Karawang ini. Oke, terima kasih Mbak Salwa. Jadi lama ya? Iya, nama dan sebagai apa di sini. Oke, nama saya Fitria. Sekarang saya menjabat sebagai staf Komprev di kantor cabang BPJS Karawang. Baik, nah berhubung kali ini ya, Bu, kemarin kita membahas apa, Bu, dengan Ibu? Tentang screening kesehatan. Sekarang juga ada sangkut pautnya lah ya, Bu, sedikit. Iya, kurang lebih mengenai program rujuk balik. Nah, apa sih di sini kan mau membahas mengenai program rujuk balik yang dimana sekarang itu sudah mungkin cukup melonjak ya, Bu, angka kayak naik ya penyakit kronis, yaitu kayak diabetes, apalagi anak-anak ya, Bu, sekarang ya udah mulai cuci darah ya, Bu. Nah, di sini saya mau nanya nih, PRB itu apa sebelumnya? Jadi PRB itu merupakan kepanjangan dari program rujuk balik. Oke. Jadi program rujuk balik itu sebetulnya diperuntukkan bagi peserta JKN yang mempunyai penyakit kronis dan sudah dinyatakan stabil oleh dokter di rumah sakit, tetapi masih memerlukan kontrol dan konsumsi obat secara rutin. Oke. Nah, tadi kan program rujuk balik PRB. Beda nggak sih, Bu, sama rujukan biasa? Nah, rujukan biasa ini yang mana dulu nih kita? Yang dari FKTP biasa nih kita mau minta rujukan ke dokter. Kalau itu jelas ya, kalau dari FKTP dirujuk ke rumah sakit itu biasanya ada dua hal. Yang utama mungkin memang dari diagnosanya memang harus ditangani oleh dokter spesialis, atau yang kedua prasarananya tidak mencukupi, tidak memadai di KTP, jadi harus dirujuk ke rumah sakit. Iya. Seperti itu. Berarti beda ya, Bu. Kalau PRB itu dari rumah sakit ke FKTP. Kalau rujukan dari FKTP ke rumah sakit. Baik. Nah, prosedurnya sendiri, Bu, untuk mau mendaftar sebagai pasien PRB gimana? Kalau Sobat JKN nih nanya. Jadi yang pasti dokter harus menyatakan pertama penyakit kronis dulu pasti. Nah, tapi penyakit kronisnya ini nggak semua penyakit kronis. Ada apa itu, Bu? Ada 9 jenis penyakit kronis yang bisa dimasukkan ke dalam program PRB ini. Itu ada diabetes mellitus, hipertensi, terus jantung, ada asma, ada juga PPOK, penyakit obstruksi paru obstruksi ya, terus ada epilepsi, ada stroke, juga ada schizophrenia, sama lupus. Oke. Itu 9. Iya, itu tuh harus ada dua penyakit komplikasi ataupun bisa satu doang, Bu? Satu cukup. Oh, satu cukup. Minimal satu. Ya, satu cukup. Nah, sudah di antara 9 itu satu aja cukup, sudah bisa mengikuti program PRB, tapi dengan garis bawah stabil secara kondisi gitu. Dan itu dinyatakan oleh dokter rumah sakit yang menangani ya. Iya. Nah, tadi kan udah tuh
syarat-syaratnya apa aja Bu yang dibawa untuk mengajukan program PRB? Ya, jadi kalau sudah dinyatakan boleh mengikuti program PRB, dan nanti si peserta ini akan diinput ke dalam aplikasi Viklaim rumah sakit. Oke. Nah, nanti dari aplikasi itu akan ada keluarannya itu selembar kertas namanya surat rujuk balik. Nah, surat rujuk balik itu nanti yang akan prosesnya nanti pas saat kedepannya, pas untuk pengambilan obat itu tidak harus lagi ke rumah sakit. Jadi sebetulnya program PRB ini akan memotong jalur pelayanan yang sebelumnya di mana peserta itu dia mengambil membawa rujukan dulu dari FKTP terus ke rumah sakit lagi di poli antri ke obat kan. Nah, sekarang itu nanti dengan ikut program PRB ini nanti dia akan terpotong di bagian pelayanan poli rumah sakit maupun di apotek rumah sakit. Jadi nanti beliau cukup membawa surat SMP itu yang ada di Viklaim. Selain itu pergi ke KTP-nya ya terdaftar. Nah, nanti ditunjukkan ke dokter dari KTP. Nanti dokter dari KTP akan membuat kopi resep sesuai dengan obat-obatan yang diresepkan oleh dokter rumah sakit. Gitu. Nah, dari situ nanti ada resep. Nah, sama ada namanya lembar kunjungan. Itu juga dicetakin oleh FKTP dari keluaran aplikasi Bikel. Nah, nanti dia bawa lembar SNP, bawa kopi resep yang ditulis oleh dokter FKTP, sama bawa lembar kunjungan ke apotek. Nanti langsung ke apotek yang kerjasama dengan BPJS sebagai peserta, sebagai apotek PRB. Berarti di situ. Iya, berarti bukan di FKTP-nya, di FKTP-nya ya. Kalau FKTP-nya memang sudah punya sarana dan prasarana untuk menjadi penyedia obat PRB, ada, sebetulnya bisa juga sama itu. Tapi saat ini kalau untuk di Karawang belum ada. Berarti ke apotek yang bekerja sama. Betul, apotek PRB. Kalau semisal di apotek tersebut ada obat 1-2 obat yang nggak ada Bu, gimana? Apa kita membeli atau gimana? Ya, jadi secara ketentuan kalau orang sudah terdaftar sebagai peserta PRB, ini dia tidak boleh, namanya peserta JKN itu tidak boleh ada namanya iuran ya. Iuran biaya ya. Termasuk juga di program PRB ini gitu. Jadi kalau misalnya ternyata obat yang diresepkan oleh dokter rumah sakit itu tersebut nggak ada yang bersangkutan. Nah, ini kan mereka harus memenuhi komitmen di PKS ya, bahwa di PKS itu kan apotek sudah berkomitmen untuk memenuhi penyediaan obat terhadap untuk pemenuhan peserta PRB-nya. Nah, kalau misalnya nggak ada, ya pertama harus dicek dulu penyebabnya apa. Tapi bagaimanapun itu mereka tetap harus menyediakan. Dalam artian mungkin mereka punya obat yang kata mereka biasanya ini kami sediakan untuk pasien umum, tapi sebetulnya bisa dipakai untuk PRB. Mereka harus mau itu memakai obat tersebut. Atau mungkin mereka bisa meminjam dari apotek PRB yang lain gitu. Nanti sistemnya mungkin semacam nanti penggantian gitu. Nah, tadi kan udah dijelaskan bagaimana sistem PRB-nya. Nah, berarti siapa aja sih Bu yang boleh mendaftar PRB? Boleh semuanya atau yang tadi yang pasti dia punya kondisi yang 9 tadi itu, terus sudah stabil kondisinya. Setelah itu dia harus meresepkannya obat-obat PRB yang terdapat di Orkes, dan kemudian sebentar dulu ya, ada pertanyaan. nggak apa-apa Bu. Oh iya, sudah terinput pada aplikasi Viklaim. Jadi kalau misalnya dokter baru nyuruh nih jadi peserta PRB, tapi dia belum terinput di aplikasi Viklaim, nanti pas datang ke apotek nyatanya nggak bisa keluar. Itu karena nanti kan ini langsung bridging ya, jadi langsung pas dipanggil itu akan langsung keluar datanya gitu kalau sudah terdaftar. Nah, tadi kan berarti kalau PRB itu dari rumah sakit ke FKTP. Nah, kalau misalnya FKTP-nya itu kita bisa milih atau FKTP kita setempat terdaftar di kartunya. Berarti kalau misalnya dikasih obatnya PRB itu selama berapa hari Bu?
PNB itu pasti untuk pemakaian 30 hari. 30 hari. Ya. Nah, di sini mungkin juga harus diperhatikan oleh dokter rumah sakit saat memberikan resep untuk peserta PRB ini, itu harus memenuhi 3 prinsip 3P. Jadi harus benar obatnya, jadi betul-betul obat PRB yang diresepkan, terus benar dosisnya sama benar waktunya. Karena kan obat informasi itu banyak ya. Jadi ada yang memang untuk pemakaiannya untuk obat PRB, ada juga untuk pemakaian obat yang di luar obat PRB gitu. Jadi kalau misalnya nanti dokter meresepkannya sudah dinyatakan sebagai peserta PRB, tapi dokter meresepkannya obat di luar PRB, itu juga nggak bisa. Gitu. Jadi semuanya memang udah harus sesuai dengan 3B itu. Oke. Tadi kan selama 30 hari. Kalau semisal nih Bu, apoteknya itu ternyata hanya ada obat 28 hari ataupun 25 hari. Nah, itu tuh 5 harinya ataupun yang tidak 30 harinya tuh bagaimana Bu? Ya, seharusnya. Jadi kita balikin lagi tadi yang saya bilang tadi di komitmen mereka di PKS. Itu kekurangan itu tetap nanti mereka harus cari cara bagaimana untuk memenuhi kebutuhan si peserta PRB ini. Jadi nggak boleh sampai beli, nggak boleh beli, nggak boleh putus. Gitu. Iya. Kalau misalnya tadi emang sampai seterusnya PRB atau tiba-tiba boleh nggak nih saya nggak PRB lagi, bisa nggak Bu? Jadi yang menentukan apakah nanti dia tetap sebagai peserta PRB atau tidak nanti kan kondisinya ya. Bahkan saat dia didaftarkan sebagai peserta PRB itu kan karena dokter rumah sakit melihat kondisinya peserta itu sudah stabil. Ya kan? Nah kalau ternyata kan jadi peserta ini bukan berarti dia nggak boleh berkunjung ke rumah sakit. Kalau misalnya saat dia sebagai peserta PRB terus dia sakit, berobat dulu kan ke fase pertamanya nih. Nah terus ternyata penyakitnya ini mengharuskan dirujuk misalnya, dirujuk, nah itu boleh gitu. Nah nanti ternyata dari hasil rujukan itu kan dokter rumah sakit akan periksa lagi kan kondisinya, dan ternyata diketemukan ini ternyata si pasien udah nggak stabil lagi nih kondisinya nih, mungkin sakit naik atau bagaimana gitu. Nah itu nanti statusnya jadi bukan peserta PRB lagi. Berarti ketika si peserta PRB ini mungkin dibilang kondisinya memburuk, ada gejala lagi, berarti dia ke FKTP lagi bikin rujukan dari awal. Iya betul. Terus ke poli. Tapi itu ada mau track recordnya dia peserta PRB begitu Bu, atau dari awal lagi pengobatannya? Biasanya sih kalau namanya track record kan tetap ada ya. Cuma sih saat dia nanti ternyata sebulan udah masuk rumah sakit, terus besok bulan berikutnya masuk rumah sakit lagi, ya nanti itu biasanya jadi pasif peserta PRB-nya gitu. Jadi bukan termasuk PRB lagi. Ya. Mungkin cukup banyak ya kita menerima ilmu tentang PRB ini. Udah lama ya Bu berbincang-bincang mengenai PRB. Untuk Sobat JKN harus berhati-hati nih ya Bu untuk mungkin zaman sekarang kan udah banyak ya Bu pola makannya, pola hidup sehatnya. Anak-anak kecil udah menjalani cuci darah ya Bu, sayang sekali tidak menghitungkan pola hidup sehatnya. Janganlah jadi peserta PRB ya. Kalau bisa jangan jadi peserta PRB, kalau bisa jangan sakit ya Bu, jangan sampai terus. Amin. Nah untuk terakhir kalinya nih Bu, ada nggak closing statement atau pesan dan kesan buat Sobat JKN tentang PRB ataupun sebagainya Bu? Jadi ini sih hanya untuk peserta PRB yang memang sudah terdaftar, ya pergunakan saja program yang sudah ada ini dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi terkadang di lapangan itu sudah terdaftar dan sebagai peserta PRB, tapi mereka nggak aktif juga untuk pengambilan obat setiap bulannya gitu kan. Harusnya setiap bulan tuh mereka mengambil terus ya, terus tiba-tiba hilang aja, nggak ada pengambilan apa-apa gitu ke apoteknya, terus tiba-tiba ada lagi muncul lagi. Kadang-kadang kita kan suka jadi ini kemana sih si peserta ini selama berapa bulan, takutnya karena kita ditakutkan dia konsumsi obatnya nggak teratur, jadi nanti malah penyakitnya malah akan jadi semakin parah gitu.
Itu saja sih sebetulnya himbauan untuk setiap PLB. Iya, tetap jaga pola makan, pola hidup sehat ya Bu, Iya. istilahnya gitu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih ya Bu Fitri udah main lagi nih podcast Paham JKN, udah memberikan informasi-informasi yang penting terkait program rujuk balik. Jangan kapok ya Bu ke podcast Paham JKN untuk memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya terkait program BPJS Kesehatan ini. Mungkin cukup sekian dari kami. Jangan lupa saksikan podcast kami berikutnya hanya di podcast Paham JKN. Yuk kita ke sepaham.